Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning to. How are you, Isnaini? I'm fine. I'm fine. Ulangi. How are you, Isnaini? I'm fine. Okay, thank you. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa Isnaini. Berdoa, kita mulai. Ya, pada pagi ini kita akan belajar bahasa Inggris di sekolah kita SMA Negeri 1 Mandah, tepatnya di rumah pohon di taman sekolah kita SMA Negeri 1 Mandah. Jadi ini adalah rumah pohon yang digunakan untuk tempat-tempat belajar oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Mandah. Baiklah, pelajaran pada hari ini atau pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran atau episode yang terdahulu. Jadi saya mengharapkan kepada siswa-siswa atau seluruh penonton atau viewer, ini adalah kelanjutan dari pelajaran yang kemarin, episode yang lalu. Jadi kalau tidak mengerti yang kemarin, hal ini nanti bisa bimbang, ragu atau tidak paham. Jadi sebelum menonton yang hal ini, lebih baik menonton atau mempelajari episode yang terdahulu. Baiklah, kita lanjutkan. Are you ready, Isnaini? Yes, I'm ready, sir. Ulangi. Are you ready, Isnaini? Yes, I'm ready, sir. Oke, kita lanjutkan. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang how to make negative and interrogative sentences. Jadi judulnya pelajaran kita pada hari ini, how to make negative and interrogative sentences. Jadi bahasa kitanya, bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat tanya di dalam bahasa Inggris. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, ini adalah sambungan dari pelajaran kemarin. Baiklah, kita ambil contoh. Ya. Ini pelajaran kita kemarin dalam bentuk kalimat positif. I am a farmer. Ya. I am a farmer. Kemarin kita gunakan to be karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Jadi kalau seandainya ada to be di dalam kalimat tersebut, kita langsung menambahkan not sesudah to be tersebut. Kita gunakan not sesudah to be tersebut untuk membuat kalimat negatifnya. Negatif ini maknanya menidakkan atau mengatakan tidak. Jadi cukup ditambah not sesudah to be. To be itu kemarin kita pelajari ada 3. Ya. Ikuti Isnaini. Repeat after me, Isnaini. Ya. Yes. Am. Is. R. Am. Is. R. Am. Is. R. Am. Is. R. What do we call this? Isnaini? M is R. Benar. What do we call this? What seperti what? Apa? Ya. We seperti we? Kita. Call? Memanggil atau menyebut. This? Ini. Nah, coba analisa pertanyaan Bapak ini. What do we call this? M is R. What do we call this? What do we call this? Apa kita sebut apa ini nih kemarin? To be. To be. Ya? Coba kamu ulangi. What do we call this?
What do we call this? Ulangi. What do we call this? What do we call this? Ya, kita sebut apa ini nih? Ya, they are to To be. Ya, itu kan? Ya. Jadi am, is, are ini adalah to To be. be. Jadi untuk membuat kalimat negatifnya, kalau di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada to be, kita cukup menambahkan not. Not. Nah, kita ikuti Bapak. Am not, Am not. is not, Is not. are not, Are not. am not, Am not. is not, Is not. are not. Are not. Ulangi. Am not, Am not. is not, Is not. are not. Are not. Nah, jadi not ini artinya apa? Tidak. Tidak. Jadi kalau seandainya tadi kita buat contoh. Ya. I am a farmer. Apa artinya ini? Hah? Ini apa artinya I ini? Saya. M ini apa nama tadi? To be. To be. Ini apa artinya? Seorang. Seorang farmer ini petani. Ya. Jadi saya seorang Petani. petani. Untuk membuat kalimat negatifnya tambah not sesudah to be. Nah, ini. Nah. I am not a farmer. Artikan sini ini saya bukan seorang petani. tidak. Tidak. Ya. Ah, tidak, bukan boleh juga. Saya Tidak seorang petani. ya, saya tidak seorang petani. Petani. Nah, gitu. Jadi untuk membuat kalimat negatifnya cukup menambahkan not sesudah to be. Contoh kedua. Kalimat tanyanya lagi. Kembali kita ke kalimat tanya, kalimat interrogatif. Jadi negatif ini artinya menidakkan. Ini lambang interrogatif. Ya. 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 Question mark. Tanda tanya. Kalau tanda tanya berarti kalimat tanya. Ya, Nak ya? Ya, Pak. Kalau ini kalimat menidakkan. Kalau ini kalimat bertanya. Karena kita di dalam berbahasa ini pasti akan bertanya. Ya. Ya, Pak. Apakah kamu seorang siswa? Apakah kamu seorang petani? Apakah kamu lelah? Ya. Apakah kamu bahagia? Ya, apakah kamu lapar? Nah, jadi kita akan bertanya begitu. Kalau untuk membuat kalimat tanyanya, kalau kalimat pakai to be, mudah sekali. Easy. Kita cukup pindahkan to be itu ke depan kalimat sekali. Taruh dia di depan kalimat. Nah, mana to be tadi ini? Ini kan? Iya. Am. Kita pindahkan dia ke depan sekali. Am. Am I a farmer? Am I a farmer? Ulangi. Am I a farmer? Am I a farmer? Kita pindahkan to be dia ke depan. Ulangi. Am I a farmer? Am I a farmer? Jadi untuk menerjemahkannya, kalau dalam kalimat tanya, kalau to be ini depan artinya apakah? Apakah? Jadi coba terjemahkan. Apakah saya seorang petani? Jadi kalau to be itu di dalam kalimat tanya, di dalam kalimat interrogatif artinya apa? Apakah? Bisa mengerti isna ini? Bisa. Kita tukar contohnya lagi ya. Sebentar. Tolong isna ini. Iya, Pak. Perhatikan baik-baik ya. Kita tukar subjeknya. Tadi kan subjeknya I. Sekarang kita tukar subjeknya he. Apa arti he ini? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Laki-laki he. He laki-laki ya, Nak ya. He ini berapa orang ini? Satu orang. Jadi kalau satu orang itu to be-nya pasti is. Begitu caranya dalam bahasa Inggris ini. Asal subjeknya satu, single, tunggal, ya, Nak ya? Ya, Pak. Itu to be-nya pasti is. Saya ulangi. Kalau subjeknya tunggal, kalau subjeknya ini subjek namanya kan? Iya. Kalau subjeknya tunggal, itu to be-nya harus is. Begitu.
Jadi kalimatnya. Ya kan? Jadi kalimatnya. He is a farmer. 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 Begitu. Cara membuat negatifnya, apa kata Bapak tadi? Cara membuat kalimat negatifnya, tambah to be di tambah not sesudah to be. Mana to be-nya? Ini kan? Iya. Jadi dia. Jadi negatifnya he is not. Ya. Untuk membuat negatifnya tambah not sesudah to be. Jadi he is not a farmer. Clear? Yes. Clear? Clear. Oke. Ulangi jawab dengan yes ya. Clear? Yes. Yes. Apa arti clear itu? Bersih, selesai, Jelas? jelas. Ya. Jadi clear itu jelas, bersih. Gitu. Ya, clear? Yes. Oke, kita lanjut. Untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentences, ya, kita pindahkan to be ini ke depan subjek. Kita pindahkan, coba kita pindahkan ya. Coba. Is he jadi dia. Is he a farmer? Jadi kalimat tanyanya to be itu pindahkan ke depan. Interrogative sentence-nya kita pindahkan to be ke depan. Ke depan kalimat sekali. Ya. Is he a farmer? Is he a farmer? Ucapkan, ulangi. Is he a farmer? Is he a farmer? Is he a farmer? Is he a farmer? Ya coba artikan. Ini apa artinya? To be kalau di depan apa artinya tadi? Apakah dia seorang petani? Ya. Jadi apakah dia seorang petani? Bisa paham? Insya Allah. Kita lanjut. Kita buat contoh yang nomor 3. Coba Isna ini berdiri kemari. Kamu membuatnya lagi. Silakan. Coba kamu tulis. Sini. Kamu tulis sendiri, lakukan sendiri. Coba lakukan sendiri. Coba subjeknya we. Apa to be-nya? We apa to be-nya? R. Isi. R. Lanjut. Kita lapar. Lapar apa bahasa Inggrisnya? Hungry. Coba tulis. Hungry. Pakai Tidak, kalau itu untuk benda kemarin kan? Pelajaran kemarin. Hungry. Why? Hungry. We are hungry. Coba kasih now tambah sini now. Now. Ini kalimat positif atau negatif atau kalimat tanya? Positif. Bagaimana cara membuat kalimat negatifnya tadi? We are not hungry now. Tambah not sesudah to be. Lakukan. Do it. Lakukan. Lakukan. Ya. Ini kalimat negatif atau kalimat positif atau interrogatif? Negatif. Apa arti negatif tadi? Mengatakan tidak. Jadi, we are not hungry now. Artinya apa ini? Kita tidak lapar sekarang. Kita tidak lapar sekarang. Sekarang saya minta Isna ini lagi buat kalimat tanyanya. Kalimat interrogative sentence. Bagaimana caranya tadi? To be-nya dikedepankan. To be-nya di depan subjek. Ya, silakan coba buat. Silakan. Ya. Remember Isna ini kalimat apa tadi? To be. Udah, ini kalimat negatif, positif atau interrogatif? Interrogatif. Kalau interrogatif harus ada kata tanya. Kata tanya itu bahasa Inggrisnya question mark. Ya. Question mark. Ini namanya question mark. Tanda tanya. Ya, question mark.
Jadi to be dipindahkan ke depan. Coba kamu artikan, nak. Apakah kita lapar sekarang? Ya, apakah kita lapar sekarang? Understand? Yes, I understand. Understand? Yes, I understand. Itu salah. Karena understand itu kata kerja. Jadi jawabnya yes, I understand. Tidak pakai to be. Understand? Yes, I understand. Nah, begitu. Sebab understand itu kata kerja. Jadi tidak pakai to be. Ya, nak ya? Bapak ulangi. Understand? Yes, I understand. Nah, bagus. Dah? Nah, kita lanjut untuk yang ke selanjutnya. Sekarang Isna ini catatnya nanti. Kita tambah pelajaran baru. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Kalau di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada kata kerja perlu diberi to be? Tidak. Tidak. Saya ulangi biar ingat. Pelajaran episode yang lalu, ya. Jika seandainya di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada kata kerja perlu diberi to be? Tidak perlu. Tidak perlu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini kalimat positif. Tengok baik-baik ya. Ya. They boil water. They boil water. Ucapkan. They boil water. Sekarang saya bertanya kepada Isna ini. Ada to be dalam kalimat ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada to be berarti di dalam tuh ada kata kerja. Mana kata kerjanya kira-kira? Boil. Boil. Isna ini tahu arti boil ini? Dia bisa diterka. Kita guess dulu. Sebagai seorang siswa, kita harus guess, kita harus terka. Apa maksud guru kita ini? Ini maksudnya ini. Kita coba ya. Saya tidak tunjukkan artinya, coba kamu analisa ya. Iya, Pak. They apa arti tadi? Mereka. Water? Air. Kalau kita mau membuat teh, kira-kira ini artinya apa ini? Kita mau buat teh panas. Memasak air. Memasak air. Lebih apanya? Memanaskan air. Memanaskan air atau merebus air. Air. Ya. Jadi boil itu artinya merebus. Ya. Apa arti tadi? Merebus. Jadi kalimat-kalimat itu kalau kita tidak tahu artinya, gunakan otak dulu berpikir. Tengok pangkalnya, tengok di ujungnya. Kalau dia tengah-tengah. Kalau kita tidak tahu yang di ujung, tengok pangkalnya apa. Seperti itu belajar itu. Jadi gunakan otak kita ini untuk menganalisa sesuatu. Ya, Isna ini ya? Iya, Pak. Oke. Boilnya apa arti tadi? Merebus. Kira-kira kata apa ini? Kata kerja. Kata kerja. Karena membuat kita bekerja. Kan itu kemarin kan? Ya. Membuat kita bekerja. Merebus itu bekerja tuh, nak. Mencari cereknya, menghidupkan kompornya, bekerja kita itu. Jadi boil itu adalah kata kerja. Kalau ada kata kerja tidak pakai to be. Ingat. Insyaallah. Ya, we continue ya, nak ya. Ini yang menjadi ragu siswa biasanya. Kalau tadi ada to be senang, tambah not sesudah to be. Di sini kan tidak ada to be, nak. Iya. Tidak ada kan? Iya. Jadi untuk membuat kalimat negatifnya kita tambah do sebelum not itu. Jadi do ini artinya modal. Modal itu artinya pembantu. Untuk membantu membuat kalimat negatif. Saya ulang ya. Di sininya sebelum not itu kita tambah do. Do ini namanya modal. Modal itu untuk membantu. Membantu apa? Membantu untuk membuat kalimat negatif. Jadi kalimat negatifnya do not. Begitu. Ya. Do not. Gitu. Ya.
Jadi untuk membuat kalimat negatifnya do not. Seperti itu. Jadi tidak pakai to be, pakai modal. Jadi tidak bisa they not, tidak boleh seperti itu. Harus ada they not, tidak enak dengarnya. Kita tambah do, they do not. They do not. They do not. They do not. Ya. Atau do not ini bisa juga disingkat dengan don't. Supaya enak membacanya disingkat dengan don't. Tapi tidak usah. Untuk masa akan datang aja. Kita ansur belajarnya. Kita beransur step by step dari hal-hal yang murah. Ya. Tidak perlu yang terlalu sulit-sulit. Yang penting mengerti. Jadi bisa kita singkat dengan don't. Ini singkatannya. Do not itu disingkat dengan don't. D-O-N, koma di atas, tambah T. Don't. Ya nak ya? They do not boil water. They do not boil water. Kira-kira apa artinya ini? Mereka tidak merebus air. Mereka tidak merebus air. Sekarang kita pindah kalimat tanyanya lagi. Kita pindah ke kalimat tanyanya. Do itu dipindahkan ke depan sekali. Ya. Do itu dipindahkan ke depan sekali. Do we boil water? Coba analisa. Analisa dulu nak. Bentar dulu. Kamu ucapkan dulu. Saya boleh kasih ucapkan. Do we boil water? Ini kalimat tanya. Kira-kira coba artikannya. Apakah mereka merebus? Kok we? Oh, sorry nak. Sorry. Inilah Bapak sudah tua ya. Ya. Bapak sudah tua. Gitu. Ya. Lanjut. Do they boil water? Apa artinya itu? Artinya? Ya. Apakah mereka merebus air? Ya, apakah mereka merebus air? Clear? Yes. Yes. Ulangi. Clear? Yes. Okay. The second example. Contoh kedua. We learn Arabic. We learn Arabic. We Ada kata kerja dalam ini? not. No. No ya nak ya. Kalau tidak ada kata kerja berarti di dalam itu ada To be. Sorry. Kalau ada kata kerja di dalam kalimat itu berarti tidak ada to be. Ada to be dalam ini? Tidak ada. Tak ada, berarti ada kata kerja. Mana kata kerjanya? Learn. Ya, learn. Ya, learn. Learn. Kamu payah kali, dia bahasa Inggris harus ucapkan. Kamu ucapkan. Learn. Learn. Coba, learn. 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 Apa artinya? Jadi tidak masalah. Saya tidak perlu siswa saya mengerti dulu, tapi akhirnya mudah-mudahan mental kamu berubah, kamu akhirnya menyukai bahasa Inggris nanti. Ini learn ini artinya sinonim dari study. Study apa artinya? Belajar. Belajar. Sama nih. Sinonim apa arti sinonim? Kesamaan kata. Persamaan kata. Jadi kira-kira apa artinya nih? Kita belajar Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab. Begitu analisa gunakan otak. Ya. Kalimat tanyanya bagaimana cara tadi ditambah do sebelum not. Jadi we do not learn Arabic. Ulangi. We do not learn Arabic. Ya, artikan? Kita tidak belajar bahasa Arab. Ya. Kalimat tanyanya sama dengan yang tadi, ya nak ya? Ya. Do ini pindahkan ke depan, ya kan? Ya. Coba baca. Do we learn Arabic? Ya, artikan. Apakah kita belajar bahasa Arab? Bagus sekali. Coba kamu baca nak dari atas ini. Coba. They. Lanjut sampai ke ujung. Coba. Ikuti Bapak atau ikuti Bapak dulu. They boil water. They boil water. They do not boil water. They do not boil water. Do they boil water? Do they boil water? Ya. Tolong. Siapa? Tengok ke sini, tengok ke sini. Coba tengok ke sini. They boil water. They boil water. They do not boil water. They do not boil water. Do they boil water? Do they boil water? Oke. Contoh kedua. We learn Arabic. We learn Arabic. We do not learn Arabic. We do not learn Arabic. Do we learn Arabic? Do we learn Arabic? Sekarang saya bertanya kepada Isna ini.
mana yang mudah mengucapkan don't atau do not? Mana yang mudah mengucapkannya? Coba. Do not, don't. Mana yang enak? Do not, don't. Nah, mana yang enak mengucapkannya? Lebih enak don't. Kalau lebih enak don't, biasakan gunakan don't. Ya, Nak ya. Untuk mengucapkannya, Nak ya. Ya. Kalau tulisnya harus seperti ini. Jadi kita ulangi. They boil water. They boil water. They don't boil water. They don't boil water. Do they boil water? Do they boil water? We learn Arabic. We learn Arabic. We don't learn Arabic. We don't learn Arabic. Do we learn Arabic? Do we learn Arabic? Oke, sekarang saya minta Isna ini coba ke depan buat kalimat bahasa Inggris yang pakai kata kerja. Kita hapus dulu ya. Coba Isna ini. Silakan. Buat. Nih. Here it is. Nah, coba. Sini. Buat tanda positif dulu. Tanda positif dulu. Nah. Ya. Children. No. And. Bermain apa bahasa Inggrisnya? Play. Play. Bermain. Bola apa bahasa Inggrisnya? Ball. Ball. Tulis. Ini kalimat positif kan? Yes. Saya minta Isna ini buat kalimat negatif. Kasih tanda negatif sini dulu. Bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Coba berpikir seperti Bapak ajari tadi. Membuat kalimat negatifnya. Bagaimana membuat kalimat negatif tadi? Sekarang kalimat tanya lagi. Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Gunakan otak. Bagaimana tadi yang Bapak ajari tadi? Coba. Coba. Dah. Oke. Coba saya minta kepada Isna ini pertama dibaca, sudah itu dijelaskan dengan temannya. Baca, silakan. Bapak pegang. Coba. Baca. Children play ball. Ya, negatif. Children don't play ball. Kalimat tanya. Do children play ball? Artikan coba. Ya, anak-anak. Anak-anak bermain bola. Ya. Anak-anak tidak bermain bola. Ya. Apakah anak-anak bermain bola? Paham? Yes. Ya, bisa dijelaskan kepada teman-temannya cara membuat negatifnya ini. Coba jelaskan kepada teman-temannya. Atau nanti aja ya. Silakan duduk dulu. Kita tambah pelajarannya. Ya, Jadi untuk membuat kalimat negatif ya, yang pakai kata kerja cukup kita tambahkan do not setelah subjek. Ini Bapak simpulkan. Simpulkan. Coba tengok ya. They do not. Ikuti Bapak. I do not. We do not. You do not. Plural do not. Jamak do not. Ulangi. They do not. I do not. You do not. We do not. Plural do not. Jamak do not. Clear? Yes. Oke. Jadi untuk membuat kalimat negatifnya cukup tambahkan do not setelah subjek. Ya, tambahkan do not setelah subjek. Do not ini bisa kita singkat tadi dengan don't. Kalau payah mengucapkannya gitu. Kita singkat dengan don't. Gitu. Ya, Nak ya? Coba mana kita biar enak mengucapkannya. They don't.
I don't. I don't. We don't. We don't. You don't. You don't. Plural don't. Plural don't. Jamak don't. Jamak don't. Okey. Ulangi. They don't. They don't. I don't. I don't. You don't. You don't. We don't. We don't. Plural don't. Plural don't. Jamak don't. Jamak don't. Nah, sekarang Bapak langsung evaluasi ya Isnaini. Ya, Pak. Saya buat kalimat satu. I go to school. I go to school. Coba kamu buat kalimat negatifnya. I don't go to school. Very good. Coba buat kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya. Kalimatnya tadi I go to school. I go to school. Kalimat negatif dulu. I don't go to school. I don't go to school. Kalimat tanya? Do I go to school? Very good. Gitu tadi kan? Ya. Contoh nomor 2 saya evaluasi. Yang kedua lagi. Ya. We have money. We have money. Negatifnya, coba. We don't have money. Ya, we don't have money. Kalimat tanya. Do we have money? Do we have money? Ah, begitu. Jadi kalau kalimat tanya itu ada irama sedikit. Do we have money? Ah, begitu. Bahasa itu seperti itu. Ya, Nak ya? Ya, Pak. Yang ketiga. You, ya Nak ya? Kamu menanam bunga. Menanam tahu bahasa Inggrisnya? No. No? Ah. Plant. Plant ya Nak ya? Plant. P-L-A-N-T. V ya, L-A-N-T. Plant. Bunga tahu bahasa Inggrisnya? Flower. Flower. Jangan bunga tidak tahu pula bahasa Inggrisnya. Ya? Harus tahulah. Ya. Coba. Kamu menanam bunga. Kalimat positif. You plant flower. Ya, you plant flower. Very good. Ulangi. Kamu menanam bunga. You plant flower. Ya. Kalimat negatif. You don't plant flower. Very good. Ulangi. You don't plant flower. Kalimat tanya. Do you plant flower? Ah, very good. Understand? Yes, understand. Ah, very good. Very good. Ya. Ah, inilah ya Nak ya. Jadi begitu cara membuat kalimat tanyanya. Tetapi ingat, ini kamu plural ini tahu artinya? Plural itu artinya jamak. Jamak itu tahu artinya? Apa tuh jamak itu? Jamak tuh menggandakan. Ganda. More than one. Lebih dari satu. Ya Nak ya, itu plural itu artinya. Lawannya single. Kalau single itu satu. Plural itu lebih dari satu. Mungkin 2, 3, 3, 4, and so on. Dan seterusnya. Ya Nak ya. Jadi kalau subjeknya they, tengok baik-baik Nak. Kalau subjeknya they, I, you, we, plural, jamak, membuat negatifnya harus tambah do not setelah subjek. Kalau subjeknya yang ini, ya Nak ya. Ya. Kalau subjeknya itu apa? They, I, you, we, plural, atau jamak. Nah, ya. Membuat negatifnya ditambah do not. Khusus untuk subjeknya yang ini. Kalau orang ketiga tunggal tidak. Untuk pelajaran episode yang akan datang. Ya Nak ya? Ya. Kalau subjeknya yang ini. Ya Nak ya? Kalau subjeknya yang ini. Coba tengok. Children. Apa artinya tadi ini? Anak-anak. Anak-anak. Berapa orang? Ramai. Ramai kalau ramai berarti membuat negatifnya pakai do not. Ramai ini children, anak-anak, ramai. Nah, kalau tunggal itu child. Ya. Child itu tunggal, lain. Jadi kalau subjeknya yang ini they, I, you, we, plural, jamak, membuat ke negatifnya ditambah do not. Ya Isnaini? Ya. Mengerti Isnaini? Mengerti. Mengerti. Bapak evaluasi sekali lagi. Saya ucapkan kalimat positifnya, kamu ucapkan negatif.
Bisa? Insyaallah. Saya ucapkan positif, kamu ucapkan kalimat negatifnya, ya? Ya. Children read book. Children do not read book. Very good. Do not boleh singkat dengan Don't. Saya ulangi. Children read book. Children don't read book. Coba kalimat tanyanya. Do children read book? Very good. Very good. Ya. Yang kedua. Evaluasi yang kedua ya. Soal yang kedua Pak buat ya. Langsung buat kalimat negatifnya dari kalimat Bapak ini ya. Ya. I teach English. I teach English. I don't teach English. Very good. I don't Teach teach English. Very good. Ya nak ya? Ya. Kalimat tanya. Do I teach English? Very good. Do I teach English. English? Oke. Pertanyaan yang nomor 3. Kita lanjut ya. Ya, kita ambil subjeknya yang plural lagi. Contohnya students. Student. Ya. Nah, Bapak kita analisa ya. Nah, perhatikan. Student ini berapa ini? Berapa orang nih siapa? Ramai. Nah, ini student ini satu dah belum nih. Ini kata benda ini satu orang baru ini. Satu orang baru ini. Kalau ditambah huruf S baru jamak. Nah, analisa ya. Analisa baik-baik nak. Analisa baik-baik. Kalau student tadi tanpa huruf S Satu orang. satu orang. Student itu satu orang itu. Tapi kalau ditambah huruf S di belakang kata benda itu artinya lebih dari satu. Atau plural atau jamak. Students. Students. Apa artinya? Siswa. Siswa-siswa. Kan banyak kan? Student, siswa, satu orang. Students, Siswa-siswa. siswa-siswa. Tahu bedanya? Tahu. Ulangi, coba kamu jelaskan nak. Student berapa orang? Satu orang. Satu orang. Ditambah huruf S? Siswa-siswa aja. Siswa-siswa. Berarti Banyak. banyak. Coba. Bapak jauh kamu buat negatifnya ya. Ya. Students. Ya. Students study in the classroom. Student don't study in the classroom. Kalimat tanya. Do student study in the classroom? Very good. Very good. Ya. Nah. Bisa Isna ini? Insyaallah bisa. Insyaallah. Sekarang saya Isna ini untuk terakhir evaluasinya. Isna ini jelaskan di sini bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, kalimat tanya. Silakan. Silakan. Berdiri, Pak. Ya, silakan berdiri di sini. Silakan. Nah, ini. Ya. Sini nak, nanti apa di sini nanti jatuh kapanya nak. Sini. Sini. Coba. Langsung negatif atau positifnya dulu, Pak? Coba silakan jelaskan saja. Coba jelaskan. Pertama, kita buat kalimat positifnya, children play ball. Ya. Untuk membuat kalimat negatifnya, karena di sini bentuknya jamak, children atau anak-anak, jadi kita gunakan to be do not. Bukan to be itu, modal. Modal do not. Atau bisa disingkat dengan don't. Ya. Children do not play ball atau children don't play ball. Ya. Kalimat tanyanya? Untuk kalimat tanyanya, di sini di awal subjek kita tambahkan do. Jadi do children play ball? Ya, very good. Itu untuk yang pakai kata kerja, ya kan? Bagaimana yang pakai to be tadi? Pelajaran yang pertama tadi. Kalau to be, mau coba buat yang pakai to be. Coba silakan. Hapus ini, silakan. Buat pakai to be, hapus silakan. Hapus semuanya dulu. Hapus. Yang pakai to be lagi, silakan. Yang pakai to be. Silakan. Kami pemalas. We. Apa to be-nya itu? R, ya. R. Pemalas? Tahu bahasa Inggrisnya? No.
Lawan dari rajin. Lazy. Ya. Lupa ya. Lazy. We are lazy. Ya. Negatif. Negatif. Ya, coba buat kalimat negatifnya. We are not lazy. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Ya. Coba Isna ini. Coba baca dulu, sudah itu jelaskan kepada teman-temannya. We are lazy. Ya. Untuk kalimat negatifnya ditambahkan not di depan to be. Jadinya Sesudah to be dah. Iya, sesudah to be. Ya. We are not lazy. Ya. Untuk kata tanyanya, to be-nya dikedepankan. Jadi are we lazy? Ya. Artikan. Kita pemalas. Ya. Kalimat negatifnya kita tidak pemalas. Ya. Kalimat tanyanya, apakah kita pemalas? Ya. Oke, silakan. Silakan. Jadi anak-anak saya seluruh Indonesia, siswa-siswa saya seluruh Indonesia, kita ambil kesimpulan, we make a conclusion, ya. Kalau dia pakai to be untuk membuat negatif, tambah not sesudah to be. Kalau dia pakai to be, tambah not sesudah to be. Jadi am not, is not, are not. Kalau kalimat itu tidak pakai to be atau memakai kata kerja, kita tambahkan do not setelah subjek untuk membuat negatifnya. Kalimat tanyanya do pindah ke depan sebagai sebelum subjek. Ya nak ya? Nah, ya. Itulah kesimpulan. Jadi anak-anak, siswa-siswa saya seluruh Indonesia, saya mohon kalau menonton video ini supaya diikuti dari awal, jangan terputus-putus. Sebab kalau terputus-putus, nanti siswa-siswa bisa tidak mengerti atau gagal paham. Harus diikuti video itu pelan-pelan, slowly. Jadi insya Allah anak-anak, siswa-siswa saya akan mengerti. Jangan di skip, jangan dilangkau-langkau. Skip itu artinya langkau-langkau, lompat-lompat. Tidak boleh seperti itu. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi ini. Bapak Sudai Isneni, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.